Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Alia Putri. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi sosial dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, dan politik. Aspek ekonomi meliputi analisis pasar, potensi pertumbuhan ekonomi, dan dampak terhadap bisnis. Aspek sosial mencakup dampak bisnis terhadap masyarakat sekitar, termasuk keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan aspek politik melibatkan regulasi pemerintah, stabilitas politik, dan kebijakan yang bisa mempengaruhi operasional bisnis. Keseluruhan analisis ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan potensial suatu bisnis dalam konteks yang lebih luas. Baik, selanjutnya aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis. Adapun yang pertama, analisis pasar. Evaluasi potensi pasar untuk produk atau layanan yang akan ditawarkan oleh bisnis. Ini meliputi ukuran pasar, pertumbuhan pasar, tren konsumen, dan perilaku pembelian. Yang kedua, analisis persaingan. Mengidentifikasi pesaing potensial dan existing, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka. Ini membantu bisnis dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk membedakan diri dari pesaing. Yang ketiga, potensi pendapatan. Perkiraan pendapatan yang dapat dihasilkan dari penjualan produk atau layanan ini melibatkan perhitungan harga jual, volume penjualan yang mungkin, dan proyeksi pendapatan. Dan yang keempat, biaya dan pengeluaran. Estimasi semua biaya yang terkait dengan operasional bisnis termasuk biaya produksi, distribusi, pemasaran, dan biaya overhead lainnya. Perhitungan ini penting untuk menentukan profitabilitas bisnis. Yang kelima, analisis risiko ekonomi. Identifikasi faktor risiko ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis seperti fluktuasi bisnis seperti bahan baku, perubahan kebijakan pemerintah, atau kondisi ekonomi makro. Dan yang keenam, dampak makroekonomi. Evaluasi dampak kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat penggunaan terhadap operasional dan pertumbuhan bisnis. Nah, selanjutnya aspek sosial. Aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis mencakup evaluasi dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Adapun poin-poinnya, yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bagaimana bisnis merencanakan untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat sekitar melalui kegiatan sosial lingkungan atau program keberlanjutan. Yang kedua, dampak sosial. Evaluasi bagaimana kehadiran dan operasi bisnis akan mempengaruhi masyarakat sekitar, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, atau perubahan dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, penerimaan masyarakat. Respon masyarakat terhadap kehadiran bisnis termasuk dukungan atau keberatan terhadap proyek tersebut. Dan yang keempat, keberlanjutan. Upaya bisnis dalam memastikan bahwa kegiatan operasionalnya berkelanjutan dari segi lingkungan dan sosial. Dan yang kelima, pengaruh budaya. Bagaimana budaya lokal atau tradisi dapat mempengaruhi operasi bisnis, termasuk kesiapan masyarakat untuk menerima atau mengadopsi produk atau layanan baru. Dan yang terakhir, reputasi dan citra. Bagaimana bisnis dianggap oleh masyarakat luas dalam hal integrasi, nilai-nilai, dan kontribusi sosialnya. Selanjutnya, aspek politik. Aspek politik dalam studi kelayakan bisnis mencakup faktor yang terkait dengan regulasi pemerintah, stabilitas politik, dan kebijakan politik yang dapat mempengaruhi operasi dan pertumbuhan bisnis. Adapun poin-poinnya, yang pertama, regulasi dan kebijakan pemerintah. Analisis terhadap regulasi yang ada atau yang sedang direncanakan yang dapat mempengaruhi bisnis seperti perizinan, pajak, atau kebijakan lingkungan. Dan yang kedua, stabilitas politik. Evaluasi terhadap kondisi politik dalam negeri yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan khususnya operasional bisnis. Dan yang ketiga, kestabilan hukum. Perkiraan terhadap stabilan dan konsistensi sistem hukum dalam perlindungan hak-hak bisnis dan penyelesaian sengketa. Yang keempat, hubungan dengan pemerintah.
Bagaimana hubungan dan interaksi dengan pemerintah setempat atau nasional dapat mempengaruhi bisnis. Yang keempat, hubungan dengan pemerintah. Bagaimana hubungan dan interaksi dengan pemerintah setempat atau nasional dapat mempengaruhi bisnis termasuk dukungan atau hambatan terhadap kegiatan operasional. Yang kelima, kebijakan ekonomi. Analisis terhadap kebijakan ekonomi nasional yang dapat mempengaruhi kondisi makroekonomi dan pasar di mana bisnis beroperasi. Dan yang terakhir, resiko politik. Identifikasi resiko terkait dengan perubahan kegiatan pemerintah, ketidakstabilan politik, atau perubahan rezim yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis. Pentingnya mempertimbangkan aspek politik dalam studi kelayakan bisnis adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko yang terkait dengan lingkungan regulasi politik di mana bisnis akan beroperasi. Selanjutnya, implikasi pada studi kelayakan bisnis. Implikasi dari aspek ekonomi, sosial, dan politik dalam studi kelayakan bisnis dapat sangat signifikan tergantung pada konteks dan kondisi yang ada. Berikut yang saya sebutkan beberapa implikasi umum. Yang pertama, keberhasilan bisnis. Evaluasi yang komprehensif terdapat aspek ekonomi membantu mengidentifikasi potensi pasar, mengevaluasi profitabilitas, dan memperkirakan resiko finansial. Dan yang kedua, dukungan masyarakat. Aspek sosial mempertimbangkan dampak bisnis terhadap masyarakat sekitar. Bisnis yang memperhitungkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat dapat meningkatkan dukungan lokal dan reputasi bisnis secara keseluruhan. Dan yang ketiga, kestabilan dan prediktabilitas. Evaluasi aspek politik dan regulasi membantu mengidentifikasi risiko politik yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Kestabilan politik dan kejelasan regulasi memberikan kepastian bagi bisnis dalam perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategi. Yang keempat, resiko dan kesempatan. Yang keempat, resiko dan kesempatan. Memahami implikasi dari faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau perubahan sosial membantu mengidentifikasi resiko yang dapat dihadapi bisnis, serta potensi peluang baru untuk pertumbuhan atau diversifikasi. Dan yang terakhir, kepatuhan dan penyesuaian. Mematuhi regulasi yang berlaku dan menyesuaikan strategi bisnis dengan kebutuhan sosial dan politik dapat membantu bisnis terhadap beroperasi. Dan yang terakhir, kepatuhan dan penyesuaian. Mematuhi regulasi yang berlaku dan menyesuaikan strategi bisnis dengan kebutuhan sosial dan politik dapat membantu bisnis tetap beroperasi secara legal dan berkelanjutan dan lingkungan yang terus berubah. Baik, itulah tadi presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.